Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Neva Anggerini, nomor absen 03 dari kelas KBC SMA Negeri 2 Kalianda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang alat optik. Nah, jadi alat optik itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada mata dan kacamata, yang kedua ada kaca pembesar atau lup, yang ketiga mikroskop, yang keempat teropong, yang kelima kamera. Nah, teropong itu terbagi menjadi 2, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Nah, yang pertama saya akan membahas mata dan kacamata. Mata adalah alat optik alami yang terdapat pada makhluk hidup tingkat tinggi. Nah, di situ dapat kita lihat struktur mata. Nah, selanjutnya, mata memiliki daya akomodasi. Daya akomodasi mata atau daya sesuai mata adalah kemampuan otot siliar untuk mendebalkan atau memimpikan kecembungan lensa mata yang disesuaikan dengan dekat atau jauhnya jarak benda yang dilihat mata. Manusia memiliki 2 batas daya akomodasi, yaitu dekat dan jauh. Yang pertama, titik dekat mata atau punch plum proximum (PP) adalah jarak benda terdekat di depan mata yang masih dapat dilihat dengan jelas. Untuk mata normal, emetropi, titik dekatnya berjarak 10 cm sampai dengan 20 cm untuk anak-anak, dan berjarak 20 cm sampai dengan 30 cm itu untuk dewasa. Titik dekat disebut juga jarak baca normal, SN sama dengan 25 cm. Ketika mata melihat pada titik dekat, mata dalam keadaan akomodasi maksimum. Yang kedua yaitu titik jauh mata atau punch plum remolum PR adalah jarak benda terjauh di depan mata yang masih dapat dilihat dengan jelas. Untuk mata normal, titik jauhnya adalah tak hingga, SN sama dengan tak hingga. Ketika mata melihat titik jauh tak hingga, mata tak berakomodasi. Selanjutnya ada cacat mata. Yang pertama yaitu rabun jauh atau miopi. Mata yang mengalami rabun jauh tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya jauh. Hal ini karena lensa mata tidak dapat memipi untuk memperkecil jarak fokusnya. Penderita miopi memiliki titik jauh PR yang lebih dekat dari titik jauh mata normal. Jarak jauh mata normal tak hingga, dan titik dekatnya kurang lebih 25 cm. Bayangan yang terbentuk akan jatuh di depan retina. Penderita rabun jauh dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa cekung, minus atau negatif. Lensa cekung dapat membantu bayangan tepat jauh di retina. Berikut dapat dilihat diafragmanya. Nah, cacat mata yang kedua yaitu rabun dekat atau hipermetropi. Mata yang mengalami rabun dekat tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya dekat. Hal ini karena fokus lensa memiliki jarak yang terlalu panjang. Penderita hipermetropi memiliki titik dekat PP yang lebih jauh dari titik dekat mata normal, yaitu lebih dari 25 cm, dan titik jauh berjarak tak hingga. Bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina. Penderita rabun dekat dibantu menggunakan kacamata berlensa cembung positif. Lensa cembung dapat membantu bayangan yang semula jatuh di belakang retina menjadi tepat jatuh di retina. Berikut merupakan diafragmanya. Next, cacat mata yang ketiga yaitu mata tua atau presbiopi. Mata yang mengalami presbiopi didominasi oleh orang tua yang daya akomodasi matanya telah berkurang. Penderita presbiopi memiliki jarak titik dekat lebih dekat dari mata normal, yaitu kurang dari 25 cm, dan titik jauhnya kurang dari tak hingga, sehingga tidak dapat melihat benda dekat maupun jauh. Penderita mata tua dibantu menggunakan kacamata berlensa rangkap yang terdiri dari lensa cekung dan lensa cembung. Dan yang terakhir, cacat mata astigmatisme.
Astigmatisme adalah cacat mata ketika cahaya yang masuk ke mata tidak berpusat dengan sempurna karena cahaya tidak dapat melengkung pada daerah selaput bening. Penderitanya tidak bisa membedakan garis tegak maupun mendatar dan dibantu oleh kacamata berlensa silindris. Berikut contoh soalnya. Selanjutnya, saya akan membahas kaca pembesar atau lup. Ada dua cara dalam menggunakan kaca pembesar, yaitu dengan mata berakomodasi dan dengan mata tak berakomodasi. Yang pertama, untuk mata berakomodasi maksimum, benda diletakkan di antara F dan O, atau jarak benda SO, selalu lebih kecil daripada jarak titik api F. Yang kedua, untuk mata tak berakomodasi, benda diletakkan tepat di titik api F atau jarak benda SO sama dengan jarak titik api LUV atau F. Berikut kita dapat melihat diafragmanya. Nah, selanjutnya perbesaran bayangan pada lup mata berakomodasi maksimum dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu M sama dengan Sn per S sama dengan Sn per F ditambah 1. M merupakan perbesaran bayangan, F merupakan jarak fokus lup, dan Sn merupakan jarak baca normal. Selanjutnya, untuk mata tidak berakomodasi, bayangan terbentuk di tak hingga S aksen tak hingga, dan benda terletak di titik fokus S dikurang F, sehingga perbesaran bayangan yang dibentuk lup untuk mata tak berakomodasi adalah sebagai berikut. M sama dengan Sn per F. Keterangan, M merupakan perbesaran bayangan, F merupakan jarak fokus lup, dan Sn merupakan jarak baca normal 25 cm. Berikut contoh soalnya. Next, saya akan menjelaskan tentang mikroskop. Langsung kita ke dalam rumus perbesaran dan panjang mikroskop. Panjang mikroskop atau jarak antara lensa objektif dan lensa okuler sama dengan jarak bayangan objektif ke lensa objektif ditambah jarak bayangan objektif tadi ke lensa okuler, atau secara matematis dituliskan sebagai berikut. D sama dengan S aksen OB dikurang S aksen OK, dengan D merupakan panjang mikroskop, S aksen OB merupakan jarak bayangan lensa objektif ke lensa objektif, dan S aksen OK merupakan jarak bayangan objektif ke lensa okuler. Nah, perbesaran total yang dihasilkan mikroskop secara matematis dapat ditulis sebagai berikut, yaitu M sama dengan MOB dikali MOK. Untuk M merupakan perbesaran total yang dihasilkan mikroskop, MOB merupakan perbesaran yang dihasilkan lensa objektif, dan MOK merupakan perbesaran sudut yang dihasilkan lensa okuler. Nah, perbesaran yang dihasilkan oleh lensa objektif memenuhi persamaan berikut, yaitu MOB sama dengan S aksen OB per SOB. Sedangkan perbesaran sudut yang dihasilkan lensa okuler mirip dengan perbesaran sudut lup, yakni untuk pengamatan tanpa akomodasi, yaitu MOK sama dengan Sn per FOK. Dan untuk pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum, perbesaran sudut yang dihasilkan oleh lensa okuler adalah sebagai berikut, yaitu MOK sama dengan Sn per FOK ditambah 1, dengan FOK sama dengan panjang fokus lensa okuler. Berikut contoh soalnya. Next, saya akan membahas teropong. Nah, pada awal tadi, teropong itu terbagi menjadi dua, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Nah, yang pertama itu teropong bias. Teropong bias sama saja dengan teropong bintang. Teropong bintang adalah teropong yang digunakan untuk melihat atau mengamati bintang, benda langit yang memancarkan cahaya sendiri.
Walaupun dinamakan dengan teropong bintang, akan tetapi fungsi teropong ini bukan hanya untuk melihat bintang saja. Teropong ini dapat juga digunakan untuk mengamati benda-benda angkasa seperti komet, asteroid, planet, atau benda angkasa lainnya. Teropong bintang terdiri dari lensa objektif dan lensa okuler. Keduanya menggunakan lensa positif atau lensa cembung. Seperti halnya pada mikroskop, penggunaan teropong bintang dapat dilakukan dengan cara yaitu dengan mata berakomodasi maksimum dan mata tak berakomodasi. Nah, penggunaan dengan mata berakomodasi maksimum. Syarat untuk penggunaan dengan mata berakomodasi maksimum adalah bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler jatuh di titik dekat mata S aksen OK sama dengan min SN. Nah, kita dapat memperhatikan skema atau diagram di bawah. Pada lensa objektif berlaku persamaan berikut, yaitu 1 per SOB ditambah 1 per S aksen OB sama dengan 1 per FOB. 1 per tak hingga ditambah 1 per S aksen OB sama dengan 1 per FOB. Jadi S aksen OB sama dengan FOB. Agar mata berakomodasi maksimum, bayangan pada lensa okuler terletak di titik dekat mata. S aksen OK sama dengan min SN. Jadi, pada lensa okuler berlaku persamaan berikut, yaitu 1 per SOK ditambah 1 per S aksen OK sama dengan 1 per FOK. 1 per SOK ditambah 1 per min SN sama dengan 1 per FOK. 1 per SOK sama dengan 1 per FOK ditambah 1 per SN. 1 per SOK sama dengan SN ditambah FOK per FOK SN. Jadi SOK sama dengan FOK dikali SN per FOK ditambah SN. Perbesaran sudut ini merupakan perbesaran total oleh teropong bintang. Jadi, perbesaran pada teropong bintang dapat ditulis dengan persamaan berikut, yaitu M sama dengan FOB per SOK. Nah, sementara lain, panjang teropong dapat dituliskan dengan mengukur jarak antara lensa objektif dan lensa okuler. Oleh karena itu, panjang teropong saat penggunaan dengan mata berakomodasi maksimum sesuai dengan rumus atau persamaan berikut, yaitu D sama dengan S aksen OB ditambah SOK, D sama dengan FOB ditambah SOK, dengan D panjang teropong bintang. Nah, selanjutnya merupakan penggunaan dengan mata tidak berakomodasi. Pengamatan dengan mata berakomodasi menyebabkan mata cepat lelah. Untuk menghindari mata cepat lelah, dalam melakukan pengamatan dilakukan tanpa akomodasi dengan santai. Untuk mata tidak berakomodasi, bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler berada di titik jauh mata, yaitu S aksen OK sama dengan tak hingga. Nah, skema pembentukan bayangan oleh teropong bintang untuk mata tidak berakomodasi dapat dilihat sebagai berikut. Nah, untuk lensa objektif, benda terletak di jauh tak hingga sehingga berlaku persamaan berikut, yaitu S aksen OB sama dengan FOB. Nah, untuk lensa okuler, bayangan terbentuk di titik jauh mata, yaitu S aksen OK sama dengan tak hingga, sehingga berlaku persamaan berikut, yaitu 1 per SOK ditambah 1 per S aksen OK sama dengan 1 per FOK. 1 per SOK ditambah 1 per tak hingga sama dengan 1 per FOK. Jadi SOK sama dengan FOK. Jadi, panjang teropong untuk mata tanpa akomodasi dihitung dengan persamaan berikut, yaitu D sama dengan FOB ditambah FOK dengan D panjang teropong bintang. Persamaan oleh teropong bintang untuk mata tidak berakomodasi dirumuskan dengan persamaan berikut, yaitu M sama dengan FOB per FOK, dengan M merupakan perbesaran total teropong bintang, FOK merupakan jarak fokus lensa objektif
teropong bintang, dan FOK merupakan jarak fokus lensa okuler teropong bintang. Berikut contoh soalnya. Selanjutnya saya akan membahas teropong pantul. Nah, teropong pantul itu sama saja dengan teropong bumi. Teropong bumi adalah teropong yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang jauh di permukaan bumi. Teropong jenis ini biasa digunakan oleh orang-orang di laut seperti nahkoda kapal, angkatan laut, bahkan para bajak laut zaman dahulu dan mungkin zaman sekarang juga. Teropong bumi menggunakan 3 buah lensa positif sekaligus. Ketiga lensa tersebut berfungsi sebagai lensa objektif, lensa okuler, dan lensa pembalik. Lensa pembalik berfungsi untuk membalik bayangan akhir yang dibentuk lensa okuler, sehingga dihasilkan bayangan yang sama tegak dengan benda aslinya. Lensa pembalik diletakkan di antara lensa objektif dan lensa okuler. Nah, kita dapat lihat skema atau diagram tersebut. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan rumus teropong bumi untuk mata berakomodasi maksimum. Untuk perbesaran anguler pada teropong bumi dicari dengan persamaan berikut, yaitu M sama dengan FOB per SOK. Dan panjang teropong bumi untuk pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum dapat dicari dengan persamaan berikut, yaitu D sama dengan FOB ditambah 4FP ditambah SOK. Dengan M, perbesaran anguler, FOB merupakan jarak fokus lensa objektif, SOK merupakan jarak benda pada lensa okuler, FP merupakan jarak fokus lensa pembalik, dan D merupakan panjang teropong. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas rumus teropong bumi untuk mata tidak berakomodasi. Untuk pengamatan dengan mata tidak berakomodasi, bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif berada tepat di titik fokus lensa okuler. Ini berarti jarak benda lensa okuler sama dengan jarak fokusnya. Jadi perbesaran untuk mata tidak berakomodasi adalah sebagai berikut, yaitu M sama dengan FOB per FOK. Sementara panjang teropong untuk mata tidak berakomodasi dihitung dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu D sama dengan FOB ditambah 4FP ditambah FOK, dengan M merupakan perbesaran anguler, FOB merupakan jarak fokus lensa objektif, FOK merupakan jarak fokus lensa okuler, FP merupakan jarak fokus lensa pembalik, dan D merupakan panjang teropong. Nah, berikut contoh soalnya. Dan yang terakhir saya akan membahas mengenai kamera. Kamera adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan fotografi pada film negatif. Selain digunakan untuk mengambil capturing gambar, kamera canggih dewasa ini juga dapat digunakan untuk merekam recording suatu kejadian atau aktivitas tertentu seperti orang berjalan, menari, tertawa, dan sebagainya. Nah, di situ ada gambar bagian-bagian dari kamera. Yang pertama ada lensa cembung atau lensa positif. Lensa ini terletak di bagian depan kamera. Lensa positif berfungsi mengatur agar cahaya yang masuk dapat diterima dengan baik oleh film. Lensa ini juga sama dengan fungsi lensa mata, yaitu membiaskan cahaya yang masuk sehingga terbentuk bayangan yang nyata, terbalik, dan diperkecil. Yang kedua, diafragma. Diafragma merupakan bagian kamera berupa celah yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke kamera. Nah, dengan demikian, fungsi diafragma pada kamera memiliki fungsi yang sama dengan pupil pada mata manusia. Yang ketiga yaitu ada film. Film berfungsi sebagai tempat bayangan dan menghasilkan gambar negatif, yaitu gambar yang berwarna tidak sama dengan aslinya, tembus cahaya. Yang keempat yaitu ada prisma. Sebuah prisma digunakan pada beberapa kamera refleks lensa tunggal, SLR modern. Pada kamera jenis ini, prisma digunakan untuk membelokkan cahaya sehingga dapat berputar mengelilingi bagian dalam kamera agar fotografer dapat melihat gambar aktual yang akan diambil melalui lensa kamera. Yang kelima ada shutter. Shutter atau penutup merupakan komponen yang memungkinkan lewatnya cahaya melalui lensa dalam waktu yang singkat.
Dan keenam ada aperture. Aperture berfungsi untuk mengatur kecil-kecilnya diafragma. Jadi, prinsip kerja kamera mirip dengan mata manusia. Lensa kamera merupakan bagian dari kamera yang berfungsi untuk membentuk bayangan, mirip lensa mata pada mata. Kamera dilengkapi dengan film yang berfungsi sebagai tempat bayangan, mirip dengan retina pada mata. Jika mata memiliki kemampuan untuk berakomodasi, pada kamera pengatur bayangan agar jatuh tepat pada film dilakukan dengan cara menggerakkan lensa. Selanjutnya, proses pembentukan bayangan pada kamera. Objek yang hendak difoto harus berada di depan lensa. Ketika diafragma dibuka, cahaya yang melewati objek masuk melalui celah diafragma menuju lensa mata. Lensa mata akan membentuk bayangan benda. Supaya bayangan benda tepat jatuh pada film dengan jelas, maka letak lensa harus digeser-geser mendekati atau menjauhi film. Menggeser-geser lensa pada kamera seperti mengatur jarak fokus lensa pada mata akomodasi. Nah, kita dapat lihat diagram pembentuk bayangan pada kamera ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, berikut contoh soal dari kamera. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.